Dan di sini. Ya, untuk yang laki-laki dulu. Ya. Selamat pagi anak-anakku yang laki-laki. Pagi. Oke. Ternyata ya yang Soria mengingatkan bunyinya ini. Oh harusnya lebih jauh. Oh ngadung berarti kita. Ya. Oke, saya sapa dulu coba yang laki-laki. Selamat pagi semuanya. Jangan mau kalah yang perempuan. Yang perempuan selamat pagi. Kok lupa jawabannya? Kalau selamat pagi, pagi. Luar biasa. Ulangi. Yang perempuan semangat pagi. Luar biasa. Sip, tepuk tangan dong. Yang laki-laki, yuk gantian. Jangan mau kalah. Semangat pagi. Oke. Yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan SMKS Keramat Kita Bumiayu. Yang kami hormati Bapak Saifuddin selaku Kanit Kamsel, tolong hai-nya dong Pak kepada Pak Saifuddin. Hai. Berikutnya tamu kita juga yang kami hormati Bapak Destian. Coba hai-nya dong Pak. Oke. Satu lagi nggih. Berikutnya Bapak Fahmi. Monggo, hai. Oke, beliau ini langsung ini nanti jadi itu Pak. Jadi fansnya nanti ini Pak. Oke, yuk perhatikan terlebih dahulu ya. Oke, ini adalah program dari Kasat Lantas Mengajar. Beliau ini hadir langsung dari Brebes. Ngapain sih program mengajar? Nanti ada implementasi pendidikan lalu lintas dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Brebes. Nah ini kalian yang tadi kedapetan, mohon maaf, nggak pakai helm. Ada nggih? Kemudian ada juga yang tidak lengkap juga sepeda motornya, mungkin tidak ada spionnya. Ada yang langsung yang knalpotnya bobokan, ada. Yang kalau ada lampu merah terabas aja ada. Langsung ya. Ini nanti dari Kasat Lantas langsung memberikan sosialisasi. Perhatikan loh ya, kayak mas-mas ganteng di belakang, halo. Nah gitu ya, yang perempuan juga sama. Biasanya ras yang paling terkuat di muka bumi kan kita ya, betul ya? Kita ya, ini nanti tolong diperhatikan. Kalau ratingnya kiri ya kiri, beloknya. Jangan ratingnya ke kiri tapi beloknya kemana? Ya. Itu ibu-ibu ya. Kalian kan sama calon ibu. Ya, tolong nanti diperhatikan dan diimplementasikan ya, Cak Gagah nggih. Ini juga yang Cah Ayu yang perempuan juga sama. Nanti apa yang disampaikan tolong diperhatikan dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Siap? Oke. Itu saja Bapak, kami mohon maaf apabila dari penyambutan kami, kemudian anak-anak kami mungkin perlu dipoles ya. Anak-anak kami perlu dididik, monggo Pak. Kami serahkan untuk pengajaran tentang lalu lintas kepada bapak-bapak dari Polres Brebes. Terima kasih juga atas kehadirannya. Yuk, say thank you yuk, bareng-bareng yuk. Terima kasih Pak dari Polres. Pak Polisi ya. Terima kasih Pak Polisi. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih Pak Polisi. Oke, seperti itu ya.
Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kita ya. Aku semangat. Oh ini ya. Tapi bapak dulu sih gimana? Bapak dulu. Nggih. Untuk materi. Enggak, ya yang mau tanda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kepala Sekolah SMK Kerabat, dan yang saya hormati Bu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Dewan Guru, dan yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik semua. Selamat pagi. Amin. Iya Pak Guru, Bu Kepala Sekolah ini kalau dilihat auranya calon-calon PNS semua ini Pak. Calon-calon orang-orang sukses 10 tahun yang akan datang. Ya. Allahumma. Iya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama Syafiuddin ya. Saya asli Jawa Timur, Kediri ya. Saya ditemani staf saya Pak Destian ya. Beliau asli Brebes, Telur Asin. Ya. Kalau Pak Fahmi ya, itu yang masih bujang. Asli Semarang ya. Asli Semarang. Ibu kota Jawa Tengah ya. Ya, saya akan membawakan materi satu tentang kenakalan remaja ya. Adik-adik perlu diketahui di sekolah yang sama tapi di seberang di wilayah Brebes kemarin ada kejadian, yaitu dengan adanya ajakan di medsos akhirnya terjadi perkelahian yang tidak seimbang. Akhirnya ada anak SMK yang meninggal dunia. Dan sekarang yang bersangkutan 4 anak itu sudah diproses di Polres Brebes ya. Dengan kedatangan saya ke sini, moga-moga SMK Kerabat Bumi Ayu tidak akan terlibat, tidak akan ikut-ikutan ya aksi-aksi tawuran yang tidak terpuji. Sanggup? Iya, tadi saya lihat Mars Kerabat ya akan menaklukkan dunia. Jadi tidak hanya Indonesia, dunia silakan taklukkan. Ya. Iya. Yang kedua, ya. Jadi kalau adik-adik kalau kira-kira pulang sekolah, khususnya yang laki-laki ya, pulang-pulang aja ya. Jangan sampai ndaya istilahnya nyegat truk kesana kemari, itu sangat rawan. Kemarin di Tegal, untung ada Pak Polisi patroli, akhirnya kita amankan. Sudah mau terjadi perkelahian karena apa? Kalau sudah naik truk, pendeli-pendelian, akhirnya apa? Anak muda, mungkin darahnya masih darah muda, otomatis terpancing ya. Saya mengimbau kepada adik-adik siswa, khususnya yang cowok, kalau memang jamnya jam pelajaran pulang, sudah selesai pulang aja ya. Nggak usah main-main ke mungkin ke Tonjong, ke Paguyangan, karena apa? Sangat rawan saat-saat ini. Dengan adanya 5 anak bergerombol itu sangat lawan. Lihat-lihatan aja nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
Bisa anak-anakku? Iya, harus bisa ya. Kasihan orang tua sudah jerih payah nyari uang, ya. Berharap anaknya harus melebihi kerjanya, harus melebihi dari orang tuanya ya. Kalau anaknya petani mungkin cita-citanya jadi guru, jadi TNI. Ada yang pengen jadi polwan? Ada yang pengen jadi polki? Iya, enggak apa-apa. Monggo, kalau toh sudah kelas 3 disiapkan dari sekarang ya. Semuanya bisa, tidak ada yang tidak mungkin ya. Alhamdulillah anak saya 2, yang satu juga sudah kerja, sarjana psikologi, yang kedua alhamdulillah atas izin Allah sudah masuk menggantikan saya nantinya ya, Polri. Ya, saya motivasi kepada adik semua, tidak ada jalan bayar enggak ya. Yang penting adik-adik disiapkan, nanti tes psikotes disiapkan, psikologi disiapkan, yang mungkin biayanya di situ. Karena pun nanti setelah tes nilainya masuk ya, nggak usah istilahnya bayar piro Pak. Enggak, kita paling perlu ke Semarang, kos, kalau kita pengen jasmaninya bagus, jasmani disiapkan dari kelas 2. Kelas 3 tinggal main jadi seperti itu. Tidak ada, nggak usah saya nanya orang nggak punya, sama saya juga biasa ya. Insya Allah kalau memang tesnya mumpuni dan lain-lain bisa masuk ya, nggak dipungut biaya ya. Saya terbukti anak saya sendiri ya, tak motivasi, nggak apa-apa. Tidak ada kalau adik-adik mungkin secara tes mumpuni ya, sholat 5 waktu dikerjakan, minta sama yang kuasa, insya Allah jalan terbuka lebar ya. Kalau memang rezekinya adik-adik, nggak akan pindah ke orang lain ya. Yang berikutnya, banyak sekarang dijual obat-obatan ya, adik-adik, siswa-siswi SMK Kerabat, khususnya untuk cowok juga ya. Kalau ada obat-obatan yang menawari obat-obatan, mungkin itu pil anjing, pil apalah yang ini, tolong jangan dikonsumsi, jangan dibeli. Kalau memang itu bukan resep dokter ya, jangan coba-coba, karena apa, kan bisa mengakibatkan fatal. Karena ketergantungan, ketagihan, akhirnya bisa tidak mengenal orang tua lagi, tidak mengenal Pak Guru, ini yang baik, yang jelek, tidak lagi dia bisa memfilter. Yang kedua, yang berikutnya, kami menghimbau kepada adik-adik ya, tolong pada saat berangkat pakai helm ya. Tidak akan, cantiknya tidak akan hilang karena pakai helm ya. Adik-adik udah dewasa, orang tua sudah sibuk cari uang, adik-adik harus bisa menjaga ya. Aspal kan keras ya, kalau sudah der mau apa, kan kayak gitu. Oleh sebab itu adik-adik pakai helm juga harus ditalikan ya, diklikan, spionnya dipasang ya. Ngikuti aturan pemerintah, ngikuti aturan Pak Guru, insya Allah adik-adik sukses ya. Jangan pakai helm di luar nggak pakai helm, ditaruh di dengkul, nanti ke sini pakai helm, apa gunanya ya. Adik-adik udah mulai beranjak dewasa, harus mikir ini. Adik-adik kalau nggak bisa menjaga dirinya, siapa yang mau menjaga? Orang tua nggak mungkin. Udah keluar rumah, adik-adik harus cerdas ya. Kalau terjadi kecelakaan, gegar otak. Kalau terjadi kecelakaan bisa seperti ini, bisa meninggal. Harus berpikirnya yang panjang ya. Hidup mau cari apa? Cari aman, selamat. Adik-adik berangkat sekolah mau apa? Cari selamat. Dari rumah selamat, nanti pulang dari sekolah, pulang juga selamat. Mau cari gaya-gaya ya, sudah bukan zamannya lagi. Ya, saya kira dari saya cukup. Nanti akan diteruskan pemateri kita yang energik ya. Staf saya, beri tepuk tangan untuk beliau, Pak Desian. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Tadi Bapak udah tak WA, Pak Sugeng udah WA. Ini saya ngajar sama Bu Guru. Itu anak buah saya, Bu. Dulu kan saya di Sumatera, udah tak bilangin pulang. Istilahnya jangan terpengaruh di luar itu hanya setan. Oh. Enggak. Oh, enggak.
Oh, gitu. Oh, iya, iya. Udah tak bilang. Nanti tak bilangin lagi, Bu. Tak ajar. Iya, iya. Ya, minta tolong yang buat sana yang laki-laki, aku lagi mas. Ya. Karena salahnya saya, kalau memberikan materi harus mati semuanya. Ya. Ya, monggo. Nah, kesempatan ini alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa ternyata SMK Kerabat ini luar biasa. Sudah dijelaskan sama beliau. Mudah-mudahan ada semuanya jadi pegawai negeri, amin. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang sukses. Dan juga sampai tidak didoakan kita mudah-mudahan tetap mudah haji. Mudah-mudahan semacam ini sudah dikenalkan bahwa Destian ini memang mempunyai arti. Nama anda adalah Destian Adi Prayogo. Destian kalau ada dikenal, tidak berarti Destian ini paling bulan. Masa kalau kita Destian Adi ini kalau bahasa Jawa anak yang Prayogo yang baik. Sehingga harapannya untuk saya memberikan nama Destian, anak yang lahir di bulan Desember, anak yang baik. Alhamdulillah. Maka sekali Destian 43. Allah sudah bagi tahun Desember. Itu barangkali tadi. Iya, waduh. Barangkali nanti bingung nyari kadonya kan ya. Nah, kita bisa. Oke, Oh iya, potong dulu nomornya ya. Monggo. Nggih, enggak apa-apa, Bu. Nggih. Saat ini Nggih. kakak kepengen nanti adik-adik semuanya berkomitmen pada saat kakak memberikan materi. Siap tidak? Yang pertama, Kayaknya udah perhatikan Kak Destian. Iya, tak bilang pindah. Jadi ketika Kak Destian megang telinga kanan, adik-adik tepuknya 1 kali. Berapa kali? Kayaknya kan karena saya sudah pindah sih, Bu. Kan kemarin saya di sana. Nah, ada yang mainan HP jadi Kadang nggak memperhatikan. saya di Iya. ya jarang ketemu. Tapi Kalau Saya tak mau. pegang telinga Ini tadi kanan udah tahu berarti ya. berapa kali? saya sudah tak bilangin kalau saya sih intinya Ada yang belum. jangan inilah Kurang kompak. yang di luar itu gangguan. Kalau Luar itu paling pemanis sesaat. pegang telinga kiri berarti adik-adik Banyak senior tepuknya yang 2 sudah kali. Berapa kali? dicontoh. Iya, Masya Allah. iya. Kalau Kak Destian menjulurkan mic ke arah adik-adik semuanya, berarti adik-adik nanti tepuk tangan sambil teriak hore. Oh, Iya. Biasa kalau anak-anak yang calon Oke, pegawai oke. negeri ya seperti ini. Iya, nurut. iya. Jadi anggar dikandani sepisan mesti nol. Lah kasih ngomong dewek. Sombong ya Bu Bapak yang. Iya. Terus Ya kompak. takut nanti kalau anu kan. Lah kasih tahu orang. Enggak ini. Maksudnya itu Sini guru aja. pengen yang rukun. Bocah anak sini guru pada baik. Ya. Pada kesempatan ini Kak Destian mau memberikan 3 hal. Berapa? Yang pertama, adik-adik nanti harus mengetahui potensi bahaya. Yang kedua, adik-adik nanti akan mengetahui potensi resiko. Kenapa? Resiko. Dan yang ketiga nanti adik-adik akan mengetahui tindakan-tindakan antisipatif agar kita terhindar dari bahaya dan terhindar dari Masya Allah. Pertama, kalau kita melihat guru-guru kita
Ustadz kita menyampaikan bahwa kita harus menaati peraturan namun tidak hanya peraturan agama saja. Beliau menyampaikan bahwa kita harus ulil amri, ngikuti aturan pemerintah membuatkan aturan. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada kitab undang-undang hukum pidana, ada perdata, dan ada juga undang-undang lalu lintas. Kemudian ketika adik-adik berada di rumah, kira-kira punya gambaran nopo mboten? Apa saja yang ketika kita berada di rumah, potensi bahaya yang terkait dengan pidana itu kira-kira nopo? Kira-kira nopo? Mbak Ida, ketika berada di rumah, iya ya, kinyong anggar kayak gitu bahaya gitu. Anggar kayak gitu pidana, berarti terkait dengan apa ini? Hal-hal apa ini, Mbak Ida? Loh, namanya Mbak Ida kan? Siapa? Saya kira Ida dari tak bersayap. Ya, Mas, ngasih tadi saya tanya sama masnya, namanya Ida Pak, gitu. Kira-kira apa ketika kita berada di rumah, hal-hal yang nantinya itu bisa menjadikan potensi terkait dengan pidana, kriminalitas, pencurian, nyolong duit ibu, apa maning, KDRT, jotosi kakangin, jotosi abine, ngeledek abine, jimit abine, kuli, ya namanya. Berarti yang namanya potensi bahaya pada saat di rumah itu sudah iya. Pengen baru ada di rumah turun laku. Ini namanya turun betul. Lebih ngomong pirang-pirang bentuk-bentuk yang gambaran kita yang nantinya berpotensi mengandung bahaya. Kemudian ketika ada terkait dengan lalu lintas, sing duwe motor, sing duwe mobil, mungkin tadi saya mau nanya, siapa adik-adik semua yang ada di sini yang Mbak, kamu bahas arisan jangan di situ. Itu adabnya sini, Ada apa kalau Anda ya. setelah dikasih Iya. Jadi barang siapa yang ingin dihormati harus menghormati. Masya Allah. Ingat, SMK Kerabat tadi sudah disampaikan melalui masnya, lagunya Top Markoto Jos Gandos, luar biasa. Jadi adik-adik di sini, kami datang ke sini itu adik-adik akan dijadikan oleh bapak ibu guru, akan dijadikan oleh orang tua kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum lin. Masya Allah, mungkin Mbak Mai beres. Namanya Mbak Mai ya? My darling. Iya. Satu frekuensi ya kan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah,
Kok adik-adik begitu datang ke sekolah, plonga-plongo, kalian yang turut top, kira-kira bisa bermanfaat maupun bukan? Kayak gue jadi pegawai negeri. Mau jadi pejabat, mau jadi apa, kalau kita tidak bisa bermanfaat, yang nantinya menjadi pejabat yang tidak bermanfaat. Ya kayak tadi, akhirnya mengplong-plong. Jadi pejabat, Pak, monggo peresmiannya di sana. Nanti. Tapi kalau kita sudah bisa menjadi manusia yang bermanfaat, di apapun pasti akan bisa. Gini. Contohnya, mohon maaf, ketika Kak Destian di sini, Kak Destian kepingin menjadi manusia yang bisa bermanfaat. Makanya apa? Kak Destian memberikan ilmu kepada adik-adik semuanya, sehingga insya Allah ilmu yang diberikan kepada adik-adik semuanya bisa bermanfaat. Allahumma. Karena tadi khairunas anfa'uhum lin innamal amal niat tadi Kak Destian dari rumah, niat insun, niat saya ya Allah mau ke SMK di Bumi Ayu untuk mengamalkan ilmu karena Allah Ta'ala. Itu berangkat. Alhamdulillah sing jenenge dalam dilalas iya dilalas dilancarkan dong. Sing biasanya macet, orang macet. Terus, Mas Fahmi, ini lancar ini. Iya. Sebab apa? Maka jam 5. Oh, iya. Pantes sepi ya. Masya Allah. Itu ingat, ketika kita berada di rumah, kita jelas mengetahui potensi itu. Kemudian adik-adik yang punya motor, baru di dalam rumah saja, siapa yang pernah kena knalpot? Siapa yang pada saat memindahkan motor ke dalam, dari dalam keluar kena standar? Pasti itulah. Nah, baik kita belum menggunakan kendaraan maupun belum, itu juga potensi bahaya sudah ada sejak kita berada di rumah. Itu makanya adik-adik yang berumpak motor aja ceng-ceng, aja betakis. Iya, gaya. Padahal kelingan biar kena pot. Nah, ini. Kemudian ingat, orang meninggal bukan karena dia berada di jalan raya. Orang meninggal bukan karena dia tawuran. Tapi tidak hanya itu semua. Orang meninggal ketika berada di rumah sudah ada dan sering terjadi. Gini apa gini? Anak sing meninggal karena ke kamar mandi. Ada yang meninggal saat di tempat tidur. Anda meninggal siapa? Yesus. Jalan ini Yesus. Oleh karena itu apa? Kita disarankan untuk ikhtiar, untuk berusaha supaya apa? Kita semuanya bisa aman, bisa selamat dunia dan akhirat. Allahumma. Oleh karena itu mohon maaf, Boten Powell menyampaikan
bahwa kita harus hidup di dunia bahagia dan mati pun bahagia. Artinya apa? Ketika di dunia ayo kita berbuat baik, tidak usah melakukan pelanggaran dengan sesama muslim, al-muslimin atau muslim. Kita semuanya adalah saudara. Orang usah gengsi-gengsinan, orang usah lecek-lecek. Tapi sedulur, gini mungkin. Makanya di awal tadi Kak Destian menyampaikan, panggil saya kakak dan saya akan panggil adik-adik. Karena apa? Biar nantinya adik-adik ini merasa bahwa memiliki bahwa saya adalah kakaknya. Jadi Anda memiliki kakak polisi, berarti adik-adik nggak boleh macam-macam. Gini panggil. Mati polisi kok ceng-ceng. Numpak motor orang nganggohe. Kayak tadi Pak Kanit menyampaikan. Sing ngomong wong tuane ngerti, anak nyeng balik sekolah nganggo helm. Ini panggil. Barang ning jalan ternyata nganggone orang ning kepala malah justru ning tengkul. Ning tengkul. Begitu pun anjir sekolah dipendek malih dipasang ning kepala. Ya Allah. Nah udah bilang itu. Kemudian pada saat adik keluar rumah, kemudian berada di jalan raya, kira-kira potensi bahaya apa yang ada di jalan raya? Tabrakan, mau kembali, keserempet, yang orang ditabrak, ya kita nabrak, ataupun kita menjadi korban akibat ketidakbaikan dalam berkendara pengendara lain. Ya, itu. Kemudian kalau dari sisi pidana, ada ketika berada di jalan raya potensi apa yang bisa membahayakan kita? Begal untuk nemen perkelahian untuk nemen tidak main. Wonten luar biasa. Itu. Itu adik-adik semuanya. Jadi adik-adik wajib untuk mematuhi semua peraturan kalau kepengen sukses. Ketika di jalan adik-adik tidak mematuhi, sudah waktunya di sekolah masuk pada pukul 7, tapi adik-adik semuanya tidak masuk, malah justru jam 8 masih berada di jalan. Bahaya apa bukan? Bahaya. Begitu gerombolan bolos menggunakan motor bobokan, kemudian apa? Berantem. Ingat, sepanjang jalan di wilayah kita hampir mayoritas banyak batu emas. Gini manggil? Maksudnya ngertos batu emas. Iya, banyak sekali itu batu emas di pinggir jalan. Ini yang mengakibatkan potensi-potensi yang bisa melukai kita. Coba batunya itu batu emas. Begitu dipukul, terus timbul masalah. Iya. Ya, itu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika ada berada di jalan, kenal bobokan. Kayak tadi pendelik-pendelikan pertama nih. Kemudian akhirnya diparani. Terus kantem-kanteman. Bener, Bu. Iya. Makanya adik-adik semuanya, khususnya yang laki-laki, tahan emosinya. Tidak usah. Ingat, 4 siswa yang ada di Kabupaten Brebes saat ini dalam berproses pidana. Ya, yang saat ini sedang berproses. Dan kemudian ingat, bila dalam proses tersebut ternyata mendapatkan putusan dari pengadilan, maka adik-adik yang sudah mengalami proses tersebut nanti akan menjadi catatan ke polisi. Kira-kira kalau sudah dicatat melakukan tindak pidana, mau daftar dimanapun tempat, bisa napa mboten?
Sebabnya apa? Karena ada catatannya, oh iya, Fulan melakukan kegiatan tindak pidana yang mengakibatkan bahwa korban meninggal dunia. Ada catatannya. Makanya dia harus hati-hati. Ingat orang tua kita. Ingat bapak ibu kita. Bapak ibu kita banting tulang mendapatkan uang untuk siapa? Untuk adik-adik semuanya. Untuk membiayai sekolah. Untuk memberikan uang saku kepada adik-adik semuanya. Dan orang tua menginginkan bahwa anak-anaknya agar lebih tinggi derajatnya daripada orang tuanya. Wong tuane kerjane tani, berarti anak-anaknya kepingin agar menjadi sukses, menjadi DPR, menjadi pejabat, menjadi pegawai negeri. Iya, jangan sampai bapak ibunya petani, anaknya malah justru kebalikannya menjadi penganggur. Ini nggak boleh terjadi. Ya, bapaknya jualan cilok, anaknya malah jualan cilok, berarti nggak ada perkembangan. Harus lebih tinggi daripada orang tuanya. Kalau kita bisa menaati peraturan, baik peraturan sekolah, peraturan agama, peraturan pemerintah, insya Allah kita semuanya akan selamat dunia dan akhirat. Jangan lagi. Potensi bahaya ini jelas. Orang kecelakaan di jalan, adik-adik tidak menggunakan helm. Kemudian resikonya apa? Iya. Resikonya kalau tidak meninggal, maka ketika dia masih hidup, betul, bisa kepalanya bocor, akhirnya ada luka di situ, ada jahitan di situ, yang mana sampai seumur hidup tidak akan bisa hilang dan membekas. Itu kalau hanya luka. Bagaimana kalau tidak ada tangannya, atau tangannya, kakinya harus diamputasi? Kira-kira apa yang terjadi? Iya, mau sekolah malu. Kemudian perlu diingat oleh adik-adik semuanya, ketika kita menaati peraturan lalu lintas, itu kita mempunyai sebuah keuntungan. Jelas aman dan selamat, kita beruntung. Ya. Yang kedua, ada informasi terbaru dari Jasa Raharja. Jadi apa? Ketika Jasa Raharja di bulan Oktober saat ini sudah mengeluarkan regulasi aturan. Yang mana aturannya bagaimana, Pak? Aturannya adalah ketika ada korban kecelakaan yang dia tidak dibayarkan oleh Jasa Harja, itu dikarenakan yang pertama, bahwa korban tersebut kecelakaan, tapi sebelum kecelakaan diakibatkan karena pengendara tersebut didahului dengan melakukan pelanggaran lalu lintas. Contoh, korban kecelakaan, tapi sebelum kecelakaan dia tidak menggunakan helm, itu tidak akan di-backup, tidak akan dibayarkan oleh Jasa Raharja. Dua, orang yang melanggar lampu merah. Tiga, orang yang melawan arus lalu lintas. Jadi sing dongene warung itu, tapi dia malah justru ke arah utara. Ini berarti melanggar arah arus lalu lintas, melawan arus. Kemudian ketika korban kecelakaan itu dia menggunakan bentor, menggunakan odong-odong, itu tidak dibayarkan. Kemudian TNKB atau STNK-nya
kendaraannya tidak dibayar pajak. Nah, dan yang terakhir, pelanggar tersebut atau korban kecelakaan tersebut tidak menggunakan atau belum mempunyai SIM. Masya Allah, luar biasa. Ya, bisa. Semuanya itu tidak dibayarkan oleh jasa raja. Bayangkan ketika itu tidak dibayarkan oleh jasa raja. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik, syukur-syukur tidak ada. Tapi ketika di sini ada yang menjadi korban kecelakaan dengan didahului dengan pelanggaran lalu lintas, kira-kira orang tuanya kita sedih apa enggak? Sedih. Begitu adik-adik masuk ke rumah sakit karena kecelakaan, kemudian habisnya, mohon maaf, biaya perawatannya, kalau dia patah tulang, biaya operasinya sampai puluhan juta. Kira-kira orang tua kita kasihan apa betul? Kasihan. Sing dong ini ngagem bayar staditur, sing dong ini ngagem bayar sekolah, sing dong ini bisa untuk piknik, tapi karena ulah dari kita yang selalu melanggar hukum, akhirnya orang tua yang menjadi sedih. Sekian seperti ini. Kalau sakit, kalau UKS saja loh. Ya. Karena harus datanya. Kemudian, Ini pada yang komplain. ketika kita, mohon maaf, orang tua kita jelas, Udah diterapkan sih. ketika kita melanggar hukum, padahal orang tuanya tahu kalau adik-adik semuanya begitu berangkat lengkap. Tapi ketika di luar malah justru seperti teman-temannya adik-adik tadi. Begitu berangkat, plat nomornya ada. Begitu di tengah jalan, plat nomornya dilepas, dimasukkan ke jok. Terus kemudian, begitu nyampe sekolah, ternyata plat nomornya tidak ada. Begitu ditanya, ternyata dilepas, kemudian ditaruh di jok. Nah, itu jangan sampai terjadi. Eman-eman melasi orang tua yang seharusnya dia benar, ya kan? Benar-benar memberikan helm, memberikan motor, kemudian adik-adik ternyata membuat orang tua kecewa. Nah, ini jangan sampai. Gimana, Bang Dewi? Siap apa tidak? Baik, semuanya berdiri. Kemudian pegang pundak teman-temannya. Yuk. Semuanya berdiri. Kemudian pegang pundak teman-temannya. Nah, yuk. Ikuti kata-kata saya. Man teman, sambil menepuk pundak temannya. Man teman, kurang seru. Man teman, kurang seru. Man teman, kita ini bukan Superman. Kita ini bukan Superman. Kita ini juga bukan Superboy. Kita ini juga bukan Superboy. Tapi kita adalah Super Team. Super Team. Super Team. Kurang keras, Super Team. Ucapkan yang keras 10 kali. Mulai. Silakan duduk kembali. Ada Sian, Pak Guru nyiapkan hadiah tadi katanya. Kalau mau ada yang bertanya, mau kalau yang bisa jawab nanti di ini. Siap, Nah, tadi Pak Guru katanya mau menyiapkan hadiah. Siap. Tapi yang Berapa orang dan? Berapa orang? saya nanya, Baik. Kemudian ingat, adik-adik saat ini bersyukur. Karena apa? Difasilitasi oleh orang tua untuk diperbolehkan menggunakan sepeda motor. Karena adik-adik sudah berumur 17 tahun. Ingat, Kak Devian
zaman SMP dan SMA, nggak sombong. Berangkat diantar pakai mobilnya Om, dan pulang diantar jemput pakai mobilnya Om. Alhamdulillah. Angkut kiri-kiri. Tapi yang penting hasilnya. Saat ini Kak Desian jadi polisi. Kak, apakah ada temannya Kak Desian yang pakai motor? Ada. Motornya apa? Ninja RR. Keren apa mboten? Pacare ayu anggur boncok. Ya Allah. Yakin, luar biasa. Kak Desian mau nggak? Ya iya, ya Allah. Makanya kalau Kak Desian pulang naik mobilnya Om, Kak Desian pilih kursi yang di pinggir jendela sebelah kiri. Sebabnya apa? Biar Kak Desian bisa melihat temannya Kak Desian yang lagi makan bakso berdua. Iya. Kemudian Kak Desian begitu lulus sekolah, Kak Desian daftar polisi, masuk SPM Polda Jateng. Alhamdulillah Kak Desian ranking 17 dari 800 siswa. 800 siswa se-Polda Jawa Tengah. Istimewa. Dan apa? Baru satu-satunya siswa polisi yang dari Brebes yang bisa masuk 20 besar di tingkat Polda Jawa Tengah. Ranking 17 dari 800 siswa. Bayangkan. Mbak Imas ranking berapa? Mbak Imas kan? Namanya siapa? Oh, saya kira Imas ya Allah cantiknya. Ya Allah. Iya. Ya. Kemudian yang nanya, Kak Desian jadi polisi. Sehingga motor ninja mau jadi apa Kak? Begitu Kak Desian jadi polisi baru, biasa terus mendapatkan tugas untuk melakukan operasi gabungan dengan TNI. Di jalan raya Kak Desian menghentikan truk. Selamat pagi, mohon maaf mengganggu perjalanan. Mohon ditunjukkan surat-suratnya. Mas! Mas, kamu nyupir Mas? Iya Mas, aku saking nyupir. Loh, nyupir? Iya. Tahu nggak adik ini siapa? Ini adalah temannya Kak Desian yang dulu saat sekolah pakai motornya bagus, motornya ninja, pacare A, anggur bonceng mesti. Masya Allah. Kalau pulang mesti makan bak. Iya. Begitu loh Mas. Kami saking nyupir, iya bos, saya aku nyupir. Ya Allah. Nyupir. Iya enggak barang lulus malah nyupir. Padahal dia sawene akeh. Anggur mangkat kadang yang bolos. Karena duitnya akeh bayar kancane. Tapi begitu lulus jadinya supir. Kak Desian tanya, Mas, tanya. Pacarin jenengan sing biyen andher balik diantar niku sing ayu saiki napa dadi bojone boten. Iya. Lah, sing bisane iya Mas. Saya saiki kawin karo polisi. Saiki kawin karo polisi. Yang dia sama ya sama adik yang putri. Kira-kira mau nggak kalau sama itu tadi? Makanya mohon maaf, SMK tidak boleh, mohon maaf,
kakak sebagai kakaknya adik-adik tolong ora susah pacar. Iya. Pacarannya nanti kalau adik-adik sudah bekerja, nanti tinggal milih. Oh iya, saya mau yang mana? Mau polisi, mau tentara, mau dokter, tinggal milih. Gila bang, yang laki-laki ingat sekolah sing temenanan, terus kemudian raihlah cita-cita dengan baik. Kalian harus nanti ketika lulus harus bekerja. Karena apa? Kalau tidak bekerja, kira-kira yang putri mau milih boten? Milih sing kerja apa sing boten? Singkel? Mireng yang laki-laki denger ya. Iya. Jenengan harus kerja, harus jadi polisi, tentara, jadi dokter, monggo. Sing penting kerja. Ini apa nih? Kak Desian, apakah Kak Desian waktu SMA pacaran? Lo nggak boleh elok ya apa? Iya. Nggak boleh elok. Lah kasih lirik nih. Liriknya kayak jadul sing liriknya saya motor. Isi ya. Lo Kak Desian nggak mau pilih ya. Tapi Kak Desian punya keyakinan bahwa yang namanya pacaran bagi Kak Desian itu nomor 11. Nomor berapa? 11. Ada yang tanya kenapa? 1 sampai 10 dasar dharma. Ini lagi. Iya. 1 sampai 10 dasar dharma. Jadi pacaran nomor 11. Ya, jadi jangan sampai pacaran di nomor 1 kan. Gini kan gitu. Dulu waktu Kak Desian sekolah, mohon maaf, Kak Desian ikut 4 organisasi. Yang pertama ikut OSIS, Pramuka, PMR dan Tonsus. Nggak sombong. Ketika ada lomba PBB dan LTUB tingkat kabupaten, Kak Desian meraih untuk kategori pribadi pemberi atau ke peringkat 2 kabupaten. Kemudian satu lagi Kak Desian mendapatkan peringkat 2 untuk pemimpin upacaranya di lomba LTUB ini. Alhamdulillah. Nah, makanya ketika Kak Desian bekerja menjadi polisi, alhamdulillah Kak Desian masih diberikan keterampilan oleh Allah. Alhamdulillah. Sehingga apa yang saat ini terjadi, Kak Desian bisa bersilaturahim dengan adik-adik semuanya. Yang insya Allah nantinya adik-adik mulai sekarang, mulai detik ini harus sudah punya gambaran bahayanya, resikonya, serta tindakan-tindakannya. Jelas. Ketika kita mau berangkat sekolah, ketika kita berada di luar, tindakan-tindakan kita jangan sampai mau untuk berkumpul dengan teman-teman yang tidak benar. Gimana nanti? Kejadian yang sekarang ini, korbannya bahkan malah justru orang yang tidak ngerti apa-apa. Karena disuruh ikut aja, yuk ikut, neng di ngopi. Tapi ternyata yang ngajak ini memang sudah punya musuh. Dikirain lawannya, dia membawa temennya. Padahal temennya tidak tahu. Ngertinya pangopi. Jebulan begitu dalam perjalanan. Ikut bocah ini. Yuk dikeroyok. Akhirnya dilakukan pengeroyokan. Akhirnya bisa menjadi korban. Nah, ini. Sama di sini Pak Intum. Fahim. Alhamdulillah. Sudah ada gambaran. Apa yang nanti mau dilakukan sudah ada. Satu lagi sebelum nanti Kak Desian buka pertanyaan. Nanti yang bertanya akan diberi hadiah. Iya.
Iya. Nah, ada ya Pak ya? Ada. Satu lagi untuk motivasi adik-adik semuanya. Saya waktu SD, SMP, SMA, mohon maaf, orang tua saya khususnya ibu selalu nyuapin Kak Destian pada saat Kak Destian berangkat sekolah. Kak Destian 2 bersaudara. Kak Destian mau berangkat, kamu pakai sepatu. Saya suruh pakai sepatu, ibu saya nyuapin. Begitu setelah Kak Destian lulus dan kemudian jadi polisi, Kak Destian baru dikumpulkan. Mas, adik, sini. Ini cerita masa lalu. Dengan kehidupan orang tua yang sederhana, dengan kehidupan orang tua yang prihatin. Kamu tahu tidak, dulu mau makan sarapan pasti ibu suapin. Bukan ngertos, Bu. Nah, ini mumpung Mas sama adik sudah bekerja. Kenapa dulu Kak Destian disuapin? Cara apa? Dengan kesederhanaan itu, mohon maaf, orang tua saya ngambil nasi banyak, dikasih kecap, diwuri-wuri bawang goreng, kemudian lauknya satu, yaitu telur ceplok. Telur ceploknya satu. Jadi maksudnya itu kalau telur ceploknya satu, kalau disuapin, itu kan kita nggak tahu. Gila kan gitu? Orang ngerti kan jadi siapa loro. Karena apa? Sing penting anak sih disuapin. Gila kan gitu? Angger lawe ayam ya ayamnya siji, Mbak. Mas, siji. Siji nggak loro disuapin. Tapi alhamdulillah Kak Destian sekarang jadi polisi. Kemudian mungkin ada yang nanya, adiknya Kak Destian jadi apa? Jadi apa Kak Fahmi? Jadi perwira polisi adiknya Kak Destian. Alhamdulillah. Makanya adik-adik, mumpung masih sekolah, ayo kita berproses. Ayo kita bersakit-sakit terlebih dahulu. Lebih baik kita mandi keringat saat belajar daripada adik-adik mandi darah setelah lulus sekolah. Naudzubillah min. Sekolah elek-elekan begitu mau lulus bingung mencari kerja karena orang yang diterima dalam bekerja adalah orang-orang yang terampil. Orang dia keterampilan, pelongo-pelongo masa kan diterima? Dia nggak mungkin. Makanya adik-adik saat ini lebih baik kita mandi keringat daripada nanti setelah lulus kita mandi darah. Kemudian biasakan sesuatu yang benar dan jangan membenarkan sesuatu yang biasa. Ketika yang benar menggunakan helm, pakai. Jangan membenarkan sesuatu yang biasa. Lah biasanya orang apa-apa, jangan. Lah monotok kerek, jangan. Ingat, di awal Kak Destian menyampaikan, orang meninggal dunia itu bukan karena di jalan, tapi di rumah pun manusia bisa meninggal. Ya apa enggak? Iya. Oleh karena itu, lebih baik kita hidup bahagia dan mati pun bahagia. Mbak Mai, maju ke depan Mbak. Ya, maju ke depan. Nah, iya. Ayo Mbak, kita akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan helm yang baik dan benar. Ayo Mbak Mai. Ya Allah. Iya. Yuk, Mbak Mai, salaman dulu boleh? Iya. Masya Allah. Iya. Sini Mbak Mai. Iya. Iya. Ini namanya Mas Al. I love you. Ya. Oke, geser lagi. Sini lagi, biar fotonya nggak kena tiang. Sini. Sana lagi. Nah, oke. Ya, Cin Pak Kanit. Foto dulu. Nah. Ya, di tengah. Ya. Motonya yang ikhlas ya. Oke,
Ya, silakan Mbak Mai dan Mas Al pakai helmnya menurut keyakinannya masing-masing. Monggo. Iya. Monggo helm gagah-gagah karo ayu ya. Alhamdulillah. Iya. Sudah seperti ini. Yang benar yang mana? Mas Al atau Mbak Mai? Mbak Mai, Masya Allah. Ya, ya, ya. Ya, baik. Nanti Kak Fahmi akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan helm yang benar. Nah, yang pertama, perhatikan, ketika kita mau pakai helm, ingat jarak antara tali dengan dagunya kita adalah 2 jari yang seperti Kak Fahmi sampaikan. 2 jari berdiri dan bukan 2 jari tidur, bukan seperti ini, tapi berdiri. Nah, ini yang benar. Kalau Mas Al, ini berapa jari Kak Fahmi? 3 jari berarti kelebihan. Ya, ini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ini harus 2 jari dan ini harus dilakukan? Karena apa? Kalau, mohon maaf, ada ternyata korban kecelakaan tidak hanya orang-orang yang tidak menggunakan helm, tapi orang yang menggunakan helm tapi ternyata salah. Contoh, ada orang yang menggunakan helm tapi meninggal dunia ternyata dari hasil kajian karena apa? Helmnya, talinya terlalu longgar sehingga apa? Terpelanting, terlepas. Nah, akhirnya kepalanya terbentur aspal, akhirnya innalillah. Yang kedua, ada korban yang meninggal dunia karena pakai helm dikarenakan karena kancingnya terlalu kencang sehingga apa yang terjadi? Tercekik, akhirnya dia meninggal dunia. Ya, paham dong? Nah, terima kasih Mbak Mai. Iya, Mas Al, ya Allah, ya, ya, ya. Ya. Aduh, Kak Fahmi di, iya. Ya Allah. Iya, modus Pak. Ya, sini Mbak Mai, sini Mbak Mai. Mbak Mai, geser lagi Mbak Mai sini. Kak Christian mau nanya, mau dapat hadiah Mbak? Boleh. Iya. Tenang aja kalau sama AA. Ya. Pertanyaannya, pelanggaran apa atau apa yang dilakukan atau yang telah dilakukan oleh korban kecelakaan sehingga korban kecelakaan ini tidak dibayarkan jasa raharnya? Itu kenapa? Tidak memakai Pegang helm. loh, pegang. Ya. Silakan pakai mic. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aurelia Priyanita dari kelas 10 akuntansi 2. Masya Allah. Jawabannya? Jawabannya adalah tidak memakai helm. Terus? Mungkin spionnya tidak ada. Betul. Dan Tidak punya SIM. dia tidak punya SIM dan terang-terang. Oh gitu. Tepuk tangan dong. Nah. Oke. Gue usah nangis. Oh, dapat dia. Oke, terima kasih. Ya Mas Al sini. Nah, Mas Al. Iya, iya. Selain tadi, apalagi kok kenapa tidak dibayarkan jasa harganya? Umur untuk mendapatkan SIM berapa tahun? 17.
17 atau setelah mempunyai ATP. luar biasa, tepuk tangan dong. Iya. Dapat lagi. Iya. Ajakan Anda. Iya, tapi kapan ya? Baik, cukup Pak. Ada lagi? Oh, Pak. Oke. Berarti saya tutup dulu ya, Pak. Oke, siap. Mungkin itu dari 3 hal yang tadi Kak Desian sampaikan, serta 1 tambahannya adalah motivasi. Harapannya adik-adik semuanya bisa mengikuti jejak-jejaknya Kak Desian, Kak Fani, dan Pak Safiuddin. Ya, Allahumma, marilah kita jadi anak yang baik, karena kita adalah bibit-bibit yang nantinya akan mewarnai Kabupaten Brebes. Ya, tadi ada yang menjadi DPR, pejabat dan pegawai negeri di Kabupaten Brebes. Nah, kemudian kita harus bisa menjaga hablum minallah, hubungannya panjenengan dengan Allah, karena kita umat yang beragama. Dan yang kedua, harus bisa menjaga hablum minanas, hubungannya panjenengan dengan teman-temannya sesama manusia. Alhamdulillah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kakak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa.